Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perang Bani Mustalik. Di situ ada peristiwa penting, yaitu orang-orang munafikin memperkeruh suasana pertikaian Muhajirin dan Ansor. Karena di situ ada salah satu sumber air. Jadi ketika sepulang dari perang Bani Mustalik, ada sumber air yang bernama Muraisi. Kemudian sahabat Muhajirin ini memerintahkan kepada budak, salah satu budak, untuk mengambil air di situ. Tapi kemudian budak itu berebut dengan kaum Ansor, yang pada akhirnya kemudian mereka berseteru dan memanggil masing-masing Muhajirin dan Ansor. Lah, perseteruan antara Muhajirin dan Ansor ini dimanfaatkan oleh gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menambah semakin konflik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwa, lah itu kenapa dulu engkau memberi tempat dan memberi makan kepada orang Muhajirin di Madinah, sekarang mereka akan menguasai kalian dan nanti sepulang dari Madinah kalian akan diusir oleh mereka. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran, la yukhrijannal a'azzu minhal adhall. Mereka akan mengeluarkan yang kuat, akan mengeluarkan yang lemah. Kemudian anaknya Abdullah bin Salul, namanya Abdullah bin Salul, ini setelah pertamanya tidak terima bahwasanya ayahnya dikatakan begitu, tapi setelah mengetahui turun firman Allah bahwasanya orang munafikin memang melakukan seperti itu, sehingga kemudian anaknya sempat menodongkan pisau atau pedang ke lehernya ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak boleh memasuki Madinah, tapi setelah Rasulullah mengizinkan, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini diizinkan masuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih pada perang Bani Mustalik. Ada peristiwa yang penting juga yang terjadi ketika pulang dari perang Bani Mustalik, yaitu hadisul ifki, cerita dusta yang dikarang oleh kaum munafikin atas ibunda Aisyah atau istri Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sebelum pergi ke perang itu seringkali mengundi istrinya siapa yang berhak untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Pada saat perang Bani Mustalik,
Aisyah ini memenangkan undian di antara istri-istri beliau yang lain, sehingga kemudian ikutlah Aisyah bersama Rasulullah. Kemudian di sana Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, sehingga ketika pulang itu ada 2 sekedup. Sekedup itu apa ya? Jadi ada orang memanggul begitu, ada 4 orang memanggul, 2 di depan, 2 di belakang. Kemudian yang dipanggul itu kayak tempat duduk yang ada tutupnya itu loh. Apa sih namanya itu? Tandu ya. Tandu tapi ono tutupe ya. Saya nyari-nyari nggak ketemu. Ya, namanya sekedup gitu di KBBI itu sekedup, tempat tandu itu ya, tandu yang ada tutupnya. Lah ketika pulang itu ada 2 tandu atau sekedup itu, yang satu milik Juwairiyah, yang satu milik Aisyah. Nah setelah tersebarnya fitnah atau tadi fitnah kepada Muhajirin dan Ansor, itu Nabi itu kan mempercepat jalannya, istirahat sebentar, jalan lagi, sebentar, jalan, pokoknya banyak jalannya daripada istirahat. Kalaupun istirahat pun sebentar. Nah di suatu tempat pasukan ini beristirahat dan Aisyah ini buang hajat, jadi dia pergi agak jauh untuk buang hajat. Kemudian Aisyah kembali ke tandunya. Ternyata dia merasa bahwa kalungnya ini ketinggalan, jatuh atau ketinggalan, sehingga dia balik lagi mencari kalungnya itu. Kemudian setelah ketemu, Aisyah balik lagi, loh pasukan wis nggak ada, pasukan wis hilang. Ternyata yang meminggul tandunya Aisyah ini tidak merasa bahwasanya Aisyah itu tidak ada di dalam tandunya, di dalam sekedupnya. Dikiranya Aisyah itu sudah ada di dalam situ, sehingga dia main angkat, main berangkat gitu aja. Kenapa? Karena Aisyah badannya kecil, tidak begitu berat. Jadi antara ada orang dengan tidak ada orang itu main-main podo begitu. Dan Juwairiyah pun tidak tahu kalau memang Aisyah tidak ada di situ, dikiranya sudah ada di situ. Kemudian Aisyah pulang dari mencari kalung, ternyata pasukannya sudah nggak ada. Aisyah kemudian pasrah, mau telepon tidak bisa. Akhirnya menunggu di pinggir jalan sampai ketiduran. Kemudian ada seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Jadi Nabi itu biasanya kalau berperang itu mengutus beberapa orang jalan lebih awal dan mengutus beberapa orang jalan belakangan. Apa fungsinya? Mengutus orang jalan lebih awal itu untuk melihat apakah di sana ada musuh, apakah jalannya sudah benar, apakah memungkinkan jalan lewat sana dan seterusnya. Sedangkan mengutus beberapa orang di belakang itu adalah fungsinya beetalah, misalkan jalan itu ada barang sing lugur, ada anak panah yang jatuh, dia munguti. Misalkan ada kainnya siapa yang jatuh, dia munguti, begitu ya. Lah kebetulan yang di belakang ini adalah seorang sahabat bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Kemudian dia melihat ada perempuan, kemudian didekatinya, loh, bukankah ini adalah Aisyah istri Rasulullah? Kemudian dia berteriak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah, kok iso kari ning kene piye ceritane gitu kan. Akhirnya kemudian Safwan meminta untanya, Safwan punya unta, meminta untanya untuk duduk, kemudian Aisyah naik di atas unta, kemudian untanya berdiri, kemudian dituntun. Tanpa ada percakapan sedikit pun antara Aisyah dan Safwan. Nah, Kak Marimono dalam perjalanan itu ngobrol-ngobrol, iya apa kabarmu?
dengan Rasul itu gimana? Tidak begitu. Jadi tidak berbicara sedikit pun. Sampai kemudian mereka bisa menyusul rombongan pasukan Rasulullah yang juga sedang istirahat di An-Nahar Az-Zahira. Jadi di sana itu istirahat lagi, kebetulan ini jalan terus, akhirnya jalannya agak banter mungkin sehingga bisa nututi. Nah, saat kedatangan dua orang ini yang bukan muhrimnya jalan berdua, kaum muslimin ini wis kasakusuk memperbincangkan hal itu. Gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, wah ini kesempatan nih gaya fitnah mana? Buat cerita, gak mungkin kono apa-apa wong loro mlaku kan gitu ya. Mesti ono apa-apa iku Aisyah. Nah, gitu. Akhirnya orang-orang munafikin menyebarkan berita dusta. Balang-balang sekarang itu hoax gitu ya, mengarang berita dusta. Rasulullah tidak mengomentari berita dusta itu sehingga wis mulai nyebar itu dari pasukan. Kemudian sampailah di Madinah, berita dusta itu semakin menjadi-jadi. Rasulullah diam saja, ya tidak komentar. Sampai kemudian dalam sebuah mimbar Rasulullah itu menyindir gitu ya. Menyampaikan keganjilan cerita yang tersebar itu dan ya betapa teganya ada orang yang memfitnah keluarga beliau. Sehingga Usaid bin Hudair, seorang pemimpin dari kabilah Aus itu berdiri karena tahu paham maksud Rasulullah siapa yang dibicarakan itu. Akhirnya Usaid berdiri selaku pemimpin kabilah Aus mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya penggal saja itu kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari Khazraj. Ya, tadi perpecahan antara Muhajirin dan Ansar ini Khazraj, Aus dan Khazraj. Karena Usaid ini dari Aus dan Ubay bin Salul dari Khazraj, akhirnya pemimpin dari Khazraj tidak terima. Namanya Sa'ad bin Ubadah selaku pemimpin kabilah Khazraj tidak terima dengan sikap Usaid. Karena apa? Karena Ubay bin Abdullah bin Salul dari kalangan Khazraj. Ya, akhirnya adu mulut keduanya. Di situ ada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah angkat suara meredakan percekcokan mereka. Kemudian setelah mereka diam, Rasulullah pun ikut diam. Nah, Aisyah ini tidak tahu bahwasanya dia itu diomongkan, digunjingkan seluruh Madinah. Dan kebetulan sepulang dari perang Bani Mustalik, Aisyah ini sakit selama sebulan. Ya, sakit dan di rumah tidak keluar-keluar karena memang sakit. Mohon maaf, ini seluruh penduduk Madinah, bukan seluruh penduduk Mekah. Aisyah hanya merasa bahwasanya Rasulullah itu kehilangan sikap perhatian dan sikap lemah lembut selama dia sakit. Biasanya kalau sakit itu kan ya perhatiannya lebih begitu ya. Jaluk tuh kok nopo, pinginnya opo kan begitu. Tapi ini kok beda, Rasulullah kok agak ya opo begitu ya sikapnya. Ya, bisa jadi cemburu, bisa jadi kemudian lagi gelisah dan lain sebagainya. Nah, kemudian suatu malam ini sudah hampir 1 bulan sudah mulai sembuh sakitnya. Aisyah meminta Ummu Mistah untuk menemaninya buang hajat di luar rumahnya. Nah, tanpa disengaja Ummu Mistah ini terpeleset dan menyumpahi anak laki-lakinya. Tidak tahu kesandung kemudian bersumpah serapah kepada anak laki-lakinya. Mungkin anak laki-lakinya ini nakal dan bagaimana begitu. Akhirnya Aisyah menegur Ummu Mistah untuk tidak melakukan hal itu. Jangan menyumpahi anak laki-lakimu. Kemudian Ummu Mistah menceritakan, sampean lo gak ngerti tak? Cerita yang terjadi di luar
Lu ada apa Ummu Mistah? Akhirnya diceritakan oleh Ummu Mistah bahwasanya semua orang Madinah ini membicarakanmu dengan Sofwan. Nah, mendengar itu kemudian Aisyah agak lemah, langsung lunglai, kemudian menemui Rasulullah meminta pulang kepada orang tuanya. Bahasanya nah sekarang itu kembalikan aku kepada orang tua, pulangkan aku. Mana lagu nih? Minta dipulangkan. Sampai rumah ketemu Abu Bakar sama ibunya, meminta penjelasan saja. Nih ceritanya ya apa sih Bu? Ya, ini diceritakan semua tentang Aisyah dan Sofwan. Nah, akhirnya Aisyah menangis 2 malam 1 hari. Namanya perempuan difitnah sak kota Madinah. Luar biasa. Kemudian Rasulullah menjenguk setelah tinggal di rumahnya Abu Bakar, di orang tuanya. Tidak lama kemudian Rasulullah menjenguk, kemudian mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, fa innahu qad balaghani anka kadza wa kadza. Wahai Aisyah, aku mendengar berita bahwa engkau telah berlaku begini dan begitu. Fa in kunta bari'atun fasayabra'ukallah. Kalau engkau tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu. Wa in kunta almamta bidzanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi. Tapi jika engkau mengerjakan hal itu, memang betul-betul melakukan apa yang dituduhkan pada orang-orang oleh orang-orang, maka bertaubatlah kepada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bidzambihi, sesungguhnya jika seorang hamba mengakui kesalahannya, summa taba ilallah, kemudian bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Mendengar penuturan Rasulullah ini, Aisyah kembali menangis. Sajane mau nangis wis to. Leren gitu. Mendengar penuturan ini Rasulullah, Aisyah kembali menangis dan tidak mampu menjawab apapun. Terus minta pendapat kepada Abu Bakar, ayahnya. Orang tuanya tidak bisa menjawab. Minta pendapat kepada ibunya, tidak bisa menjawab. Aisyah betul-betul sendiri saat itu. Bahkan Rasulullah sendiri juga mempertanyakan hal itu. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal hadis. Demi Allah, saya sudah mengetahui bahwa kalian telah mendengar berita ini, hatta istaqarra fi anfusikum, sampai membuat kalian termakan berita itu. Hampir Rasulullah juga termakan berita itu. Wasodaqtum bihi, dan kalian membenarkan berita itu. Fala in qultu lakum, kalau seandainya saya mengatakan inni bari'atun, saya tidak mengerjakan sebagaimana yang dituduhkan mereka, la tusaddiqunani bidzalik, kalian pasti tidak akan percaya dengan saya. Kalau saya mengatakan saya tidak ada apa-apa dengan Sofwan, kalian pasti tidak percaya. Wala ini i'taraftu lakum bi amrin, tapi jika seandainya saya mengakui sebagaimana yang dituduhkan orang, padahal saya nggak melakukan, la tusaddiquni, justru kalian mempercayai perkataan saya. Wallahu ma ajidu li walakum masalan illa qaulu Abi Yusuf. Demi Allah, tidak ada yang bisa menggambarkan perasaanku saat ini, dan saya hanya bisa mengatakan apa yang dikatakan bapaknya Yusuf. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Ketika diberitahu berita bohong tentang Yusuf yang dimakan binatang, dikai klambi sing ono darah-darah gitu. Bagaimana Yakub mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun.
tasifun. Ya, dan bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya. Akhirnya kemudian Aisyah pergi ke tempat tidur dan merebahkan badan. Ini Rasulullah juga bingung, wahyu belum turun, ini 1 bulan belum turun. Posisinya Aisyah ini benar atau salah? Ya. Nah, kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah agak menepi di sebuah sudut rumah. Abu Bakar, ini dapat wahyu ini. Kemudian agak berkeringat. Memang Rasulullah kalau menerima wahyu agak berkeringat dingin. Sehingga kemudian setelah itu Rasulullah tersenyum. Yang sebelumnya mungkin agak bagaimana dengan Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah, amallahu faqad bara'aka. Wahai Aisyah, iki lho wahyu wis turun, Allah sudah membebaskanmu. Ibu kandung Aisyah berkata, wahai Aisyah, bangun dan jumpailah suamimu. Itu loh, kamu sudah dibebaskan oleh Allah. Demi Allah, aku tidak mau menghampiri beliau, wahai ibuku, jawab Aisyah dengan sedikit manja. Nah, kan ya sampean sing rene aja, aku sing merono gitu. Kemudian yang melanjutkan, dan aku tidak memuji selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan berita bohong itu dengan diturunkannya surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Innal ladzina ja'u bil ifki. Nah, tadi hadisul ifki. Ifki itu berita bohong. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Apa maksudnya? Ya, segala sesuatu yang menimpa kita itu tidak ada yang tidak baik. Itu mesti baik bagi saya, bagi kita. Kita misalkan suka ceroboh, kemudian karena kecerobohan kita, kemudian kita mendapatkan akibatnya. Nah, akibat dari kecerobohan ini itu tujuannya apa? Untuk merubah supaya kita nggak ceroboh lagi, gitu kan ya. Ini mungkin kan seringkali sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menimpa, apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap oleh Allah baik. Gitu. Kita itu sebab, yang terjadi itu adalah akibat. Nasib itu akibat, gitu kan ya. Kita itu sebab, nasib itu akibat. Nah, gitu. Kalau kita ingin merubah nasib, kita harus merubah sebab, merubah kita. Gitu. Kita suka marah, akan menerima akibat dari suka marah itu. Begitu. Likul limri'in minhum maktasaba minal ismi. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Itu orang munafik. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosanya, dia mendapat azab yang besar. Laula idastama'uhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ya, mestinya orang mukmin ketika mendengar itu yo jangan didengarkan. Masalahnya orang munafik itu seringkali kita dengar omongannya. Nah, akhirnya kan belajar sirah itu juga belajar Al-Quran ya. Ngerti, oh ternyata surah An-Nur 11-20 itu konteksnya begini turunnya ayat. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa orang-orang munafik yang menuduhkan itu tidak datang membawa 4 saksi? Ya, ini juga menjadi hukum bahwasanya jika kita menuduh sesuatu, menuduh orang berzina, itu harus mendatangkan 4 saksi.
Fa in lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadibun. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah, dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang berita bohong ini. Intalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Ya, jadi memang nyebarnya itu dari mulut. Ngomong gini, Bu, ojo cerita aku tak sampean tak ceritani sesuatu ya, tapi ojo cerita-cerita. Kok bareng krungu dhek cerita nang kancane. Tak ceritani ya, tapi sampean ojo cerita-cerita. Iki rahasia. Ondo meneng iki rahasia juga akhirnya dadi gak rahasia. Jadi dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit. Malaisa lakum bihi ilm. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Jadi menyebarkan berita bohong itu mungkin bagi kita remeh, tapi bagi pandangan Allah itu soal yang besar. Apalagi membicarakan berita bohong, yang berita bohong itu membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu pandangan Allah itu adalah soal yang sangat besar. Jadi ini ditakoni terkait kejelekan seseorang, pura-pura gak ngerti. Loh iya tak maksud saya. Aslinya yang ngerti. Maksud saya gitu ya. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi menyebarkan berita bohong seperti itu selama-lamanya jika kamu memang beriman. Jadi kalau beriman tidak usah menyebarkan berita bohong, tidak usah menyebarkan hoax. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisah fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yaitu berita bohong. Berita bohong itu berita perbuatan yang keji ya, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah ayat 9 ayat berarti ya, 11 sampai 20. 10 ya. 11 sampai 20. 10 ayat yang membebaskan Aisyah dari fitnah tuduhan berzina dengan Sofwan. Nah, orang-orang Syiah itu sangat tidak menghormati Aisyah, karena orang-orang Syiah itu mengamini dengan tuduhan orang munafik bahwasanya Aisyah memang telah berzina dengan Sofwan. Nah, makanya orang Syiah itu tidak hormat kepada ahlul bait, keluarganya Rasul. Dengan terbebasnya ibunda Aisyah dari tuduhan zina, akhirnya para penebar berita dusta itu mendapatkan hukuman cambuk. Ya, dicambuk
jildun. Mereka terkena hukuman cambuk. Mereka yang terkena hukuman cambuk itu Mistah bin Asasa, perempuan tadi, Hasan bin Sabit, Hamnah binti Jahsy, 3 orang, masing-masing mendapat 80 cambukan. Tapi gembongnya itu gak kena cambuk. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapat hukuman cambuk. Kenapa? Bisa jadi agar hukuman baginya di akhirat kelak dilipat gandakan. Ya, jadi nanti engkau na akhirat lah, cek nemen begitu mungkin. Demikianlah kejadian yang menyelimuti kota Madinah hingga sebulan setelah kepulangan dari perang Bani Mustalik. Jadi 1 bulan ini gempar. Madinah diliputi perasaan penuh ragu, prasangka, kegelisahan hingga keguncangan. Dan keburukan perilaku orang munafikin akhirnya terbongkar secara gamblang di tengah masyarakat muslim hingga mereka tidak mampu lagi menegakkan kepalanya. Maksudnya ya pasti malu. Nah, setelah kejadian itu, setiap kali ada kejadian yang meresahkan, maka seluruh masyarakat akan mengecam dan menuduh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Jadi ngono-ngono kisru-kisru iki mesti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini semua diceritakan dalam Sahih Bukhari, Zadul Ma'ad dan Sirah Ibnu Hisham. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar. Umar waktu mendengar berita itu sempat minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bunuh saja Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kemudian setelah selesai masalah ini, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, hari ini bagaimana pendapatmu tentang keputusanku tempo hari yang melarangmu membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Demi Allah, kalaulah engkau membunuhnya saat itu dan saya mengizinkan, niscaya engkau akan menjadi pihak yang tertekan dan justru banyak orang yang akan bersimpati kepadanya. Banyak orang yang bersimpati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah dibunuh dan orang akan menekanmu gitu. Nah, gitu. Umar menjawab, demi Allah aku tahu bahwa keputusan Rasulullah lebih besar barokahnya daripada keputusan. Jadi memang sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hikmah daripada perang Bani Mustalik ini, jadi perangnya tidak lama tapi banyak kejadian penting yang mengitarinya. Hikmah perang Bani Mustalik yang pertama, tidak ada perintah memerangi atau menghukum kaum munafik kecuali jika dia melakukan pelanggaran syariat. Jadi sejak awal Rasul tahu ini munafik tapi tidak diperangi dan tidak dihukum. Pernikahan Rasulullah selalu ada misi dakwah dengan Juwairiyah. Kemarin saya jelaskan, gara-gara Juwairiyah masuk Islam, 100 keluarganya kemudian dibebaskan dari perbudakan, dan dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 100 keluarganya itu masuk Islam. Misi dakwah, ada misi dakwah dan perintah dari Allah, bukan hanya soal urusan nafsu. Kondisi berdua. Nah, jadi kalau kita sedang berdua dengan non-muhrim seperti Sofwan dan Aisyah, jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Misalkan kita dalam sebuah kondisi yang membuat kita itu berdua dengan non-muhrim. Misalkan dalam lift gitu ya. Ternyata ada cewek cantik misalnya, sedangkan hanya ada berdua. Malah lift mati bisa. Karena nyumet apa jenenge itu HP. Wah, kesempatan ini mumpung lift mati ya. Tidak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Misalkan kemudian dalam satu kantor ya, pas istirahat semua sudah keluar semua dari ruangan, tinggal kita dan salah satu seorang staf perempuan. Mumpung kok ono uang, mumpung sepi. Nah, gitu. Itu tidak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini bagaimana sikap seorang suami ketika istrinya difitnah dan bagaimana seorang istri ketika dirinya difitnah. Aisyah tahu berita itu bukan dari suaminya, itu dari orang lain. Betapa ini seorang suami menjaga betul perasaan istrinya. Dan hebat-hebatnya Rasulullah juga ada rasa cemburu. Nah, begitu kan. Jadi sempat begitu kan, cemburu kan,
sikap Rasulullah kepada Aisyah ketika sakit itu kan berbeda. Nah, gitu. Juga seorang istri, lebih baik kadang kita itu membela diri kita dengan fitnah. Dari fitnah yang menyerang kita itu terkadang kita tidak harus ngomong, aku gak melakukan ini gitu. Aku melakukan itu. Kadang kita tidak perlu ngomong itu, tapi kita mengatakan apa yang dikatakan bapaknya Yusuf. Fasobrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Sesungguhnya Allah akan menolong terhadap apa yang dituduhkan kepada kita, dan sabar itu adalah lebih baik bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perang Bani Mustalik.